Seolah-olah gue terhipnotis. Ikut aja tuh. Ikutin lorong yang gue lihat. Lama-lama lorong itu gede. Wah, itu langsung gue lihat, ini tempat apaan gue? Kayak bentuknya entah keraton atau kerajaan. Sampai gue lihat pilar-pilar itu nggak kelihatan ujungnya. Kalau ini kan ada kelihatan ujungnya, nggak ada kelihatan. Teman kamu itu ada yang mengambil benda-benda pusaka kerajaan kita. Gue diem tuh. Tolong dibalikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan hari ini masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensubscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa seperti ini dan kita bisa lebih baik lagi memberikan video-video yang terbaik pastinya. Dan juga gue mendoakan untuk teman-teman semua yang menonton video ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Gak berlama-lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Pasti teman-teman semua nih gak asing lagi nih sama narasumber yang ada di samping gue ini. Gue menjelaskan sedikit, beliau bisa dibilang pendaki legend, Om Heru. Apa kabar Om Heru? Baik, alhamdulillah rabbil alamin, Ibnu. Oke Om Heru, sebelumnya terima kasih nih. Kita dari Timur Misteri dipersilakan untuk datang ke tempatnya Om Heru. Dan sebelum Om Heru bercerita nih, kita ngobrol-ngobrol dikit Om Heru ya. Om Heru ini kan bisa dibilang hampir seluruh gunung di Indonesia udah dijelajahin Om Heru. Udah Ya? 7 Summit, alhamdulillah. Termasuk 7 Summit. Luar biasa teman-teman. Narasumber gua kali ini eksklusif nih. Om, kesibukan sehari-hari apa nih? Kalau kesibukan sehari-hari ya di kantor, ya karena masih pandemi Covid belum begitu banyak aktivitas. Sama kerjaan mah fotografer, Oh, fotografer. sama instruktur lah. Om Heru sekarang nih akhir-akhir ini nih masih suka naik gunung? Gimana? Masih suka naik gunung? Oh masih, tahu baru-baru ini tahun 2019, terus 2020, emang karena pandemi Covid. Berarti terakhir nih di 2020 Om Heru naik gunung? Kemarin 2020 belum nih kalau naik gunung gede. Berarti masih aktif ya? Masih. Gokil kan? Oke, Om Heru. Om Heru punya channel YouTube juga Om ya? Ada. Apa Om channel yang mungkin teman-teman Timur Misteri mau ngelongok nih? Om, channelnya YouTube-nya Om Heru. Namanya Heru Survival Communication. Buat teman-teman semua, setelah menonton video ini, intip juga nih channelnya Om Heru di Heru Survival Communication ya Om ya. Masih teman-teman semua langsung gercep. Oke Om, kesempatan hari ini Om mau bercerita di mana nih Om? Karena gue mau itu ya buka. Memang cerita gue ini sudah banyak di beberapa YouTube channel ya, dari channel sebelah. Tentang Gunung Argopuro. Kenapa gue Gunung Argopuro itu sangat senang sekali dengan ceritanya. Itu bagi gue itu menurut gue epic. Dan gue naik gunung itu 2 kali. Di tahun 96 yang mengalami kejadian itu, dan di tahun 98. 96 dan 98. Nah 98 emang gue nggak muncak. Nggak tahu tempat kuncen. Pokoknya kamu nggak boleh muncak sama teman kamu. Namanya Bang Ian ya. Kamu di dalam taman hidup aja. Saya temenin. Buat teman-teman semua, pasti penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Om Heru ini. Tapi lagi-lagi gue mengingatkan, apapun yang nanti diceritakan sama Om Heru bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan menjadikan pelajaran untuk kita bersama. Bukan begitu Om? Tonton terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis, Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua, gue juga mengingatkan yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu urban legend ataupun pendakian gunung, dan mau ceritanya diangkat seperti Om Heru ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Om udah siap Om? Siap. Gak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Jadi sebenarnya gue ke Gunung Argopuro itu tahun 96 memang belum pernah sama sekali. Memang tujuannya itu memang kita pemetaan. Dan memang di tahun itu kendala keuangan sangat terbatas. Dan waktu itu kita cuma ada berapa orang yang berenam.
cewek 2 orang. Nah, di kala itu karena kita kekurangan uang dan kita zaman itu masih kuliah gue kan bingung cari di mana karena itu kan Gunung Argopuro itu di Jawa Timur. Ongkosnya udah berapa? Belum perbekalan kita segala macam. Paling mahal tuh di transportasi. Dan itu memang semuanya kita belum pernah naik gunung itu. Jadi kita memang sudah dilatih semua tim harus bisa menguasai navigasi darat, pemetaan, bivak, survival udah semuanya mereka udah pelajarin. Menguasain lah Om ya. Dan di tahun itu juga memang kita tidak pakai namanya pemandu ya, nggak pakai. Karena kita dari senior diwajibkan lo harus bisa. Jadi dibilang intinya itu pemetaan. Jadi titik triangulasi di Puncak Argopuro. Dan di tahun itu juga gue nggak tahu tuh sejarah Gunung Argopuro tuh apa sih dulunya, mitosnya apa sih, legendanya apa. Karena itu gue tahunya di tahun-tahun setelah dari turunnya dari Argopuro itu. Nah singkat cerita, pas di kala itu kita lagi bingung masalah dana, itu ada teman gua, kebetulan teman dari kecil ya, namanya si Eko. Nah ini tokoh setan si Eko nih. Nah si Eko itu memang lebih untuk mendaki gunung lebih duluan dia dibandingkan gua. Dan memang dia anak seorang yang mohon maaf ya mungkin dibilang dulu tuh bapaknya seorang spiritualis lah, kadang-kadang pejabat lah. Ya kalau dibilang anak orang kaya, cuman anak ini memang pintar. Dia ngikut, dia bilang ya udah kalau mau ikut boleh nggak? Gua nggak akan ganggu kegiatan lo. Nanti segala perbekalan akomodasi segala macam gue yang tangguh. Itu gue sampaikan ke teman-teman. Makanya teman-teman gue nggak bisa terima begitu aja. Yang mana sih orangnya gue kenalan dulu. Teman-teman gue yang cewek si Yanti dan si Yanti dan Sita. Dikenalin, dibingung. Jadi kalau dibilang sosok Eko itu apa ya? Dibilang metal juga bukan. Jadi kalau orang lihat tuh kayak dukun. Jadi pada kalau pecinta alam kan banyak pakai gelang-gelang perusik ya, dia kagak, gelang akar bahar. Ini bener temen lo gondrong. Jadi kan pada penampilan mungkin semi dukun kan. Emang dulu di tahun itu mau gue pakaian badan gue nggak segini, masih kurus, udah kurus gondrong, dekil. Terus gue sampein, boleh nggak temen gue ngikut? Nanti semua ini ditanggung. Ada pro kontra, tapi akhirnya mereka setuju. Ya udah boleh kalau dia ngikut, tapi asal nggak ikut campur sama kita, boleh. Ya udah, akhirnya sepakat. Udah tuh enak lah. Berarti kita dapat duit lebih dong. Iya. Enak. Udah dari biasa naik kereta Jakarta Surabaya, dari Surabaya ke arah Banyuwangi, sampailah. Itu kan jalan lama banget tuh, hampir 1 hari lebih. Akhirnya sampailah di base camp Argopuro namanya Baderan. Dan buat itu gue kurang, kalau peta gunung kita udah pegang. Cuman kan kalau jarak untuk dari Argopuro terus puncak sampai turun lagi, jadi kita lintas. Sebelumnya kita ngobrol sama senior, nanti lo lintas, naik lawas. Lo naik Argopuro via Baderan, lintas turun Beremi. Kan kita dulu nggak tahu kan. Nyata tuh pas kita tahu jaraknya 67 km. 67. Jakarta Bogor berapa ya? 60 kilo kan? Iya. Naik turun gini. Itu lebih dari Jakarta Bogor tuh. Iya. Dan Gunung Argopuro sendiri ketinggiannya tuh 3.000, gue ingat banget tuh, 3.088 mdpl. Itu memang gunung sangat lengkap di zaman itu ya, karakternya. Beda dengan Gunung Semeru. Dan pada savana lo dapet sumber air banyak. Ya itu gue seneng tuh. Nah, memang di zaman gue itu dulu belum ada namanya Simaksi. Jadi kita izin dengan perhutani setempat. Nah, ini setelah izin, situ-situ ada warung, gue nggak tahu warungnya masih ada apa enggak. Pak siapa bilang waktu itu ibunya bilang begini. Nanti kalau di sungai, jangan di sungai Kolbu, jangan buang air di situ ya. Maksudnya buang air di pinggiran. Iya. Oh iya bu, itu kan. Nah di zaman itu kan agak selengean. Peralatan kita semua komplit, logistik komplit semuanya. Tapi emang sebelum ke situ kita ke Jember dulu. Gue bilang ngapain kok ke Jember? Ada temen gue mau ngikut, boleh nggak? Sama si Windang ngikut. Siapa lagi gue bilang? Tunggu. Pokoknya dari Surabaya kita ke Jember itu tunggu di terminal udah kayak gimana nungguin. Zaman dulu kan belum ada handphone. Iya. Udah kayak gembel di terminal Jember. Udah sore gini, udah temen gue pada tidur lontang-lantung, udah kayak gembel ngeprek gitu kan. Mau makan juga udah berapa kali, pengen ngopi udah berapa kali, ngerokok udah berapa kali, udah udah bosan gitu kan. Nah pas gue lagi makan,
Gue makan. Nah, ada lagi teman gue namanya Romi ya. Romi itu boleh dikatakan ya peka ya. Ada seorang pengemis, suami istri, itu ngeliatin kita dari jauh tuh. Dari jauh ngeliatin aja. Terus tiba-tiba ada nyamperin. Gue lagi makan. Saya mau makan. Oh iya Pak, gue pesen sama ibu warung, Bu, tolong bungkusin. Enggak, saya mau makan yang Denmas. Denmas, gue bilang, Denmas siapa Denmas? Gue cuma mau dua masih Romi. Saya mau makan sama. Tapi orang itu pakai caping begini dulu. Gue kan nggak bisa lihat mukanya. Dan waktu itu suasana tuh menjelang maghrib. Habis maghrib apa menjelang maghrib? Nanti Pak, saya bungkusin Pak, nggak usah. Ya udah akhirnya si Romi bilang, ya udah Bu, bungkus Bu. Tangan gue ditarik tangan gue. Ya kalau dulu mungkin gue pikir, ngapain jangan-jangan gue diramal kan. Kan kita sugesti buruk. Jangan-jangan nih seorang pengemis minta dibacain yang ramal, terus minta duit. Kan pikiran begitu kan. Mau gue tarik lagi. Terus ngomong begini. Di antara orang mengandan mas ada yang tidak bermaksud baik naik mendaki gunung ini. Tapi nggak disebut nama gunungnya. Ya kan gue bingung. Dalam hati nggak mungkin banget kan. Nah ini setelah gue kasih nasi bungkus itu, dia langsung jalan. Nah itu kan Terminal Jember kan, biarpun sore kan tetap masih banyak lalu lalang dong. Iya. Kalau misalnya ada kendaraan lewat, pasti kita kelihatan dong. Loh kemana tuh ya kakek nenek itu ya? Hilang. Tapi kan kita bilang, mungkin jalan cepet kali. Karena sosoknya itu biasa aja, kayak orang biasa gitu. Kayak orang biasa gimana sih kalau mohon maaf kalau orang bilang pengemis itu ya. Kok cepet banget hilang ya? Mungkin dia tahu mungkin lewat setelah jalan-jalan kecil di dekat situ kali. Udah lah. Kemudian teman gue datang tuh, yang namanya temannya si Eko itu, Windra. Kenalin, sorry, maaf ya. Kenalin, ngobrol, ayo makan. Nama kita anak gunung kan, makan kan namanya, ya mohon maaf ya, mungkin makanan pinggir jalan kurang selera. Akhirnya si Windra ngajakin, udah makan warung Padang. Ya senang makan warung Padang. Kita makan warung Padang. Nah setelah itu, ya udah nanti saya ada kenalan, nanti kita charter mobil itu, masuk ke base camp itu. Charter sama dia. Dia yang bayarin, seneng banget kita. Iya. Cuman ya itu ampun, sepanjang perjalanan itu mobilnya itu mogok, udah mogok lah, bannya pecah lah, bannya kempes pecah gitu ya, tambel ya ampun, gue bilang, ini kenapa lagi nih ya? Banyak kendala ya. Banyak kendala, tapi kita waktu itu nikmatin aja. Akhirnya sampai di base camp Baderan, terus kita izin, nah itu tadi yang kelongkap ngobrol. Nah paginya sebelum kita trekking kita sarapan, nah itu diobrolin sama ibu itu. Kalau ini berapa orang? Ada 8 udah belum pernah sini belum. Nah ini katanya si Windra ini ngakuin pernah ke Argopuro. Windra ngakunya kan sempat nanya sama kita udah gini ya kita kan nggak tahu belum pernah ini kan. Pada intinya ya udah karena dia membiayai perjalanan ya udah kita ikutin aja. Udah setelah itu selesai kita berdoa jalan. Memang di tahun itu dari base camp Baderan itu namanya ada pos mata R1, pos mata R2. Itu kita jalan sampai 2 hari itu beci kasur. Kalau sekarang ya, kalau gue lihat di YouTube ya, itu 4 jam naik ojek, naik gojek ya, bayar 300.000. Kalau jalan kaki 2 hari, tinggal pilih yang mana, gitu. Kalau sekarang mau kesana lagi, gue nggak mau jalan kaki, gue mau naik ojek kan gue, nggak mau susah lagi. Itu jalan karena kondisi kita gue udah masih fit. Kita sempat ngecamp di pos mata R2. Terus nggak lama kemudian kita jalan lagi, ngecamp di Sungai Kolbu. Nah itu ada kejadian seru ya, bagi gue, itu nggak bisa diterima dan logika. Di maghrib kita udah diriin tenda, biasa masak-masak tuh cewek, ada masak-masak, si Sita Mayanti. Nah teman gue namanya si Boy, dia teriak-teriak kelojotan. Megangin barangnya, sorry bukan ngomong jorok pornografi, megangin dia teriak-teriak gitu. Itu nggak mungkin kesurupan kan. Nah si Eko itu yang sama si Winda itu dia nggak tahu apa yang di ujung tenda, dia ngobrol apa. Kita bertenda berapa ya? 4 atau nggak salah. 4 tenda atau 3 tenda. Dia ngobrol, ini ngapain kok kayak dia bersila. Pas si teman gue Boy itu kelojotan itu, nah si Eko langsung nyamperin, kenapa tuh? Ada teman gue bilang itu kesurupan, kata si Jack. Kesurupan atau bukan? Lo kenapa lo? Dia megang ini guling-gulingan. Nah, kalau zaman sekarang kalau naik gunung kan lo nggak boleh.
begitu mengalami gangguan mistis cerita di tempat itu. Iya. Nah teman gue bercerita di situ. Langsung di. Kita bawa ke tenda, barang gue dicopot sampai gue keluar darah. Kita lihat kagak ada darahnya, barangnya komplit. Itu sempat kita ketawa tapi merinding juga. Terus teman gue si Jack kepo, apa mungkin bahasa sekarang kepo ya. Emang kenapa? Gue lagi kencing, ada nenek-nenek kayak jongkok, barang gue dicabut, berdarah muncrat. Nah, menurut dia ya, itu banyak yang ketawa. Tapi, kok jadi merinding gini gue ya. Bayangin di tengah hutan Argopuro itu cuma kita doang pendaki, nggak ada satu kita ketemu rombongan pendaki. Beda dengan Semeru. Kemudian, gila. Kalau udah dibilang, boy, sama ibu kan nggak boleh kencing di situ. Udah tahu, kalau ada malam kan aliran banyak binatang-binatang nokturnal keluar mencari minum di situ. Pokoknya dia tuh tangan gemeter itu. Akhirnya kita tenangin, udah minum dulu makan. Setelah itu udah istirahat aja. Nah setelah itu kita jalan, pokoknya di situ ada namanya Cisentor nih, gue singkat aja Cisentor. Terus kita diriin tenda lagi. Center itu ada kayak shelter ya. Nah, selama kita perjalanan itu kan kita kena hujan. Nah, makanya cewek-cewek ini, kita gue ganti daripada tenda agak sempit kan, bungkuk. Kira temen gue cewek-cewek ini si Yanti dan Sita itu ganti pakaian di dalam shelter itu. Tiba-tiba si Yanti itu teriak, pingsan. Kan zaman dulu kan kita nggak ngerti. Apapun kita alami itu nggak boleh cerita kan? Tanya. Jadi pas lagi Sitanya lagi beresin pakaian, Yanti naik, terus dia ngeliat, lo ngapain? Diam aja. Padahal si Sitanya lagi jalan ke sini. Jadi dia kedua kembaran. Iya. Tapi satu lagi dia nunduk. Nah, Sita makanya pingsan si Yanti. Ingat kejadian itu. Ingat Sita. Lah, gue liat Sita lagi beresin pakaian, gue liat Sita lagi mau naik ke atas shelter. Cuma tangga cuman berapa? 2-3 biji. Pingsan di situ. Itu siapa? Tapi bilang harus diem. Dalam malam itu, kita istirahat itu tidak ada gangguan. Nah, anehnya, pas lagi istirahat gitu nih, kenapa kok teriak-teriak? Ternyata teman gue itu, yang namanya si Eko dan si Windra itu, yang baru kenal itu di Jember. Dia itu kayak memperagakan sebuah adegan silat. Kayak orang kesurupan. Tapi anehnya pas gue lihat ini ngapain nih? Kan semua teman gue ketakutan, kita samperin. Nggak tahu di giginya dia tuh, ada kayak benda, kalau nggak salah waktu itu keris. Ini orang ngapain nih? Karena akhirnya teman gue pada ketakutan. Itu kok teman lo aneh gini-gini. Udah ini aja. Gue tegur. Gue terima kasih lo naik gunung. Tempat apapun yang lo lakukan di gunung ini, udah mengambil barang itu, lo membuat teman-teman gue ketakutan. Enggak, lo nggak usah ikut campur. Ini urusan gue. Akhirnya gue, mungkin lo mau berguru atau mau cari jimat dalam hati gue kan. Tapi jangan gini caranya. Udah lo diem aja. Ini urusan gue. Tapi anehnya setelah dia kayak berada dengan sosok makhluk asli yang tidak kelihatan. Dan gue emang waktu itu nggak lihat, cuma gue benar kebatak mental. Proses kayak gue lihat di acara-acara TV tuh yang kayak kesurupan gitu, cari benda-benda pusaka, mustika gitu. Kayak bertengkar. Itu udah gue lihat tahun 96, itu udah gue lihat. Itu terjadi pada teman gue sendiri, di depan mata gue, semua pada ngeliat, kita berenam. Ini gila ya teman lo ya. Wah, pokoknya dia kalau dibilang mediumisasi di pohon besar, dia tuh dapat gitu. Entah batu lah, keris lah, besi lah atau apa. Gila nih gue bilang nih. Tapi gue bilang sama teman-teman, udah kita tetap fokus, ya kan? Kita tetap fokus, biarin aja. Udah tenang aja, biar bagaimanapun dia yang biarin perjalanan kita. Ya, jalan. Nah, kita lanjut lagi jalan sampai ke Rawa Embik, terus kita di Sabana Lonceng lah. Itu kalau gue bilang Gunung Argopuro itu gunung PHP ya. Jadi benar-benar mengembara. Jadi kalau nggak salah tuh ya, total kita perjalanan dari pergi dan pulang tuh, kalau nggak salah ya, waktu itu 6 hari 5 malam. Lebih kalau gue rasa sih lebih. Kata teman-teman 6 hari 5 malam. Nah di sini uniknya ialah malam-malam dari tenda tuh siapa bunyi lonceng, teng siapa ya? Kita pikir mungkin penduduk sini bawa sapi gitu kan. Tapi nggak ada, tapi udah cuekin aja. Terus teman gue juga ada mengalami gangguan, tapi gue pikir lo bermimpi buruk. Nggak kita hirauin. Nah pokoknya begitu kita mau muncak
ke puncak Argopuro. Puncak Argopuro, oh puncaknya begini. Emang ada tuh pelangnya. Puncak Argopuro, puncak Rengganis, 3088. Seperti biasa foto-foto. Waktu itu gue sampai puncak itu nggak dapat sunrise. Siang lah. Nah, di situ ada puncak Argopuro, puncak Rengganis, ada puncak Hyang. Oh ini, udahlah kita ambil peta, ada pemetaan ini. Nah, di atas puncak Argopuro itu ternyata banyak situs-situs, ada dupa-dupa. Apaan ya? Terus ada kayak kolam gitu. Wah, dulunya apa ya? Kita waktu itu masih buta. Ini dulunya apa sih Gunung Argopuro? Mitos apa, legenda apa di sini? Nah, di situ teman gue tuh si Jeki dan si Boy itu apa namanya? Kalau dilihat itu model kayak kolam, tapi kan situs purbakala. Dia memperagakan adegan seolah-olah kayak suami istri, tapi kan kita bercandaan kan? Iya. Seolah-olah kayak bercinta gitu kan, semua pada ketawa. Nah, pas gue ya lagi gitu, lu gila jangan bercanda sini lah, hati-hati. Ah udahlah, tenang aja. Itu kan masih siang. Gitu, itu nama puncak Hyang. Mereka nggak nama puncak Hyang, gue doang. Pas di puncak Hyang gue bilang gini, mana kameranya? Gue mau foto-foto. Kenapa? Gue puncak Hyang. Di puncak Hyang itu lo bisa lihat gunung, cuaca bagus ya. Waktu itu cuaca bagus. Bisa lihat gunung Semeru. Kalau arah mana ya? Gunung Raung kelihatan. Gunung Agung kelihatan Bali. Di puncak Hyang. Karena tidak tertutup pohon pinus. Pas temen gue mau nganterin kamera ke gue, tiba-tiba gue jeblok. Gue jeblos, gue teriak, itu doang yang gue inget. Semua temen gue teriak. Gue kayaknya pingsan ya. Menurut gue tuh pingsan tuh gue tuh. Tapi begitu gue nyusruk itu, kayak ada nahan gitu loh. Kayak ada akar nahan. Itu kan gelap tuh. Ih apaan? Gue nyusruk ya. Kalau gue bilang sih itu kesalahan gue kan. Mungkin gue nggak tahu pijakan atau ini apa, ada lubang. Gue nggak ingat sama sekali waktu itu. Begitu gue bangun, gue sakit banget. Pas gue berdiri, nggak bisa diri. Diri jatuh. Terus gue diri mentok, ini apaan ya? Nah di situ memang gue ada korek. Nggak tahu tuh masih ada apa. Gue nyalain, nggak nyala. Begitu nyala dikit. Pas gue lihat ini, nggak tahu itu goa. Wah itu gue langsung pucat, itu goa itu. Di dalam goa. Itu kayak goa. Beginiin, kok ada kayak lendir-lendir apa kayak Lumut-lumut gitu ya? Iya. Wah, gue langsung begini. Kok diam aja nih apa nih? Ya Allah. Itu gue nggak dengar suara teman-teman gue. Yang dengar pas gue jeblos itu suara teman gue pada teriak semua. Bilang, entah berapa jam tuh gue di situ. Gue nggak tahu, gue nggak inget. Gue diam aja nih. Waduh, gue mesti ngapain ya? Di situ gue udah mulai ketakutan tuh. Waduh, gelap bener gelap. Gue nggak bisa lihat tangan gue. Pas gue lihat dari ini, antara mimpi dan halusinasi, antara nyata dan tidak nyata, gue lihat nih, kok lama terang. Pas gue lihat itu, loh, apaan? Gue tidur lagi. Ada cahaya terang, gue tidur lagi. Tiba-tiba gue dibangunin. Denmas bangun. Denmas bangun. Siapa nih bangun? Berarti bangunin itu kayak yang di terminal Jember. Pengemis itu. Tapi pakaiannya bukan pengemis. Pakaiannya keren banget. Kayak pakaian kesatria. Dan gue liat kok tinggi banget ya. Dan anehnya kok di tempat gue itu bisa ada nyala kayak api unggun gitu, ada api gitu. Ada cahaya lah gitu. Oh, ini siapa nenek ini? Gue anggap itu nggak mimpi lah atau halusinasi. Karena gue lihat kayak gitu gue pingsan. Di situ baru gue lihat ternyata dengkul gue sebelah kiri itu celana gue robek terus kelihatan tulang putih gue. Aduh. Langsung situ pas gue ini mau berdiri, udah. Terus kan gue bilang ini siapa ya? Gue ngomong suara ya, tapi gue nggak bisa dengar suara gue. Maksudnya gini nih, ini kakek siapa, nenek siapa? Kayak suara tuh nyambung bahasa itu. Bilang ini Denmas nggak mimpi, Denmas siapa? Dia kakek dan nenek itu diam aja. Terus tiba-tiba si nenek itu ambil kayak daun, dikunyah, terus diinin ke kaki gue. Yang luka itu. Oh, gue liatin aja. Kan ada penerangannya itu kayu itu tuh. Gue nggak tahu tuh dia nih, mungkin yang bikin dia kali. Anggaplah mimpi gue. Kok lama diusap-usap gitu dibacain gue. Loh, itu luka gue kering. Kok coba didirin gue. Ayo ikut saya. Sebentar. Gue kayak nggak mau, saya mau pulang. Iya kamu ikut saya dulu. Enggak, saya mau pulang. Saya ditunggu teman-teman saya. Tapi anehnya gue ngomong gitu, gue ngomong nih.
Ngomong tapi nggak ada suara. Nggak kedengeran ke telinga Om Heru gitu. Nggak kedengeran, kayak gue malam nih kedengeran nih. Kagak. Tapi gue dengan dialog itu kayak nyambung. Dia diem aja, senyum, antara senyum, kayak mau ketawa tapi nyambung. Kayak obrolan apa, kayak suara itu, obrolan batin. Dan Mas nggak mimpi, ayo ikut saya. Kakek siapa? Kalau orang sini nggak manggil saya Nangka. Kok Nangka? Kayak nama buah. Nangka itu apa? Naga angkasa. Gue lemes langsung. Nangka angkasa. Naga angkasa. Naga angkasa. Sepasang naga angkasa. Langsung gue ngejoprak. Akhirnya gue liatin lagi. Nah pas gue liat tuh gak bisa lihat kakinya. Karena di gua itu tuh ada kebun tipis. Nah apa kagak nih? Ini anggaplah gue mimpi. Atau halusinasi. Ayo ikut. Seolah-olah gue terhipnotis. Ikut aja tuh. Ikutin soal lorong yang gue lihat. Lama-lama lorong itu gede. Wah itu langsung gue liat. Ini tempat apaan kok? Kayak bentuknya entah keraton atau kerajaan. Sampai gue liat pilar-pilar itu nggak kelihatan ujungnya. Kalau ini kan ada kelihatan ujungnya, nggak kelihatan. Nah, selama masuk ke dalam tempat tersebut, yang gue anggap di istana, itu gue banyak perhiasan. Yang gue anggap aja mimpi. Wah, ini banyak. Gue kepegangin. Ada suatu emas batangan. Nek, boleh nggak nih buat saya? Boleh. Nah, itu ketawa terus. Kayak anak kita ya. Anak kita. Kalau masih hidup. Sungsang apa bukan sungsang, pingsan lagi, kayak jatuh lagi, udah diangkat lagi. Tapi tetap masih ngilu gue. Walaupun gue luka udah ketutup. Anehnya tuh luka gue tuh nggak membentuk koreng gitu. Berarti ini buat saya ya. Kan istilahnya anggaplah gue mimpi gue mimpi halusinasi. Gue ambil tuh mas. Boleh dong buat saya. Boleh. Tapi cukup 40 hari. Maksudnya apa nih? Nini gue manggil Nini. Maksudnya apa nih? Ini kamu bisa nikmatnya 40 hari. Selebihnya kamu nggak ada di dunia ini. Wah langsung lemes, jatuh pingsan tuh. Dibangunin lagi. Berarti kayaknya gua mimpi apa nyata? Pingsan bangun lagi, dibangunin lagi. Udah naik. Ini banyak orang sini nyari kekayaan atau pesugihan. Bilangnya begitu. Dibilangnya ya. Tapi sepanjang gua ngobrol sama itu, gua anggap bercanda aja. Terus dibilangin, teman kamu itu ada yang mengambil benda-benda pusaka kerajaan kita. Gue diem tuh. Tolong dibalikin. Kalau mau bodian itu ke dalam terus gue masukin ada suatu ruangan gede banget. Lo tau tempat tidur zaman dulu yang ada tinggi, yang ada kelambu gitu. Ngapain ini ya? Pas itu terus pas selama gue jalan sama Akin ini itu semua kayak prajurit itu kayak hulu balok itu tingginya 182 meter kayak pemain basket. Gue begini nih. Tapi gue pas gue liat ke bawah itu kabut tipis. Gue nggak bisa lihat tapak kakinya. Ini orang apa kagak? Anggaplah gue mimpi bagus kan gitu. Aja gue anggapnya begitu kan. Kayaknya gue mimpi karena gue pingsan gue mimpi seperti ini. Gue anggapnya begitu. Gue liatin aja. Itu semua pada menghormat pada kakek nenek itu. Dan anehnya itu yang bikin gue merinding ialah kakek nenek itu di belakangnya itu ada pedang. Pedangnya lebih tinggi dari kepalanya. Itu gambarnya naga. Yang si nenek naga gambar perak, yang si kakek gambar warnanya emas. Kayak pendekar itu. Tapi kok memang sosoknya tinggi besar, ada rambut putih, ada janggut putih, tapi badannya kayak badan apa kalau bilang orang fitness gitu loh, bagus lah badannya. Si nenek juga begitu, nggak bongkok, nggak, bagus. Keker. Terus ini pas gue liat ini, pas masuk ke dalam istana itu, ini siapa nih? Cantik-cantik ya. Itu ada 6 orang, cantik-cantik. Ada selendang biru, ada selendang kuning, ada selendang orange, ada selendang ada 6 orang. Gue nggak tahu itu siapa tuh. Warna-warni selendangnya, cantik-cantik semua dan mukanya hampir sama semua. Yang beda selendangnya doang, sama ikatan pala. Terus tiba-tiba gini, kamu ayo ikut menghadap ratu kita. Ratu siapa? Gue lihat itu terang banget, pakaiannya merah, merah semuanya. Itu semua emas, semuanya emas. Ayo dipanggil. Ngapain? Ayo dipanggil. Terus itu, kamu itu. Suruh tengadah. Gue gak mau. Dan itu diterjemahin. Gue gak bisa. Dan sosok yang terang itu dan pakaian merah itu. Gue bilang, saya mau pulang.
Saya mau pulang. Kan dibilangnya kan Kanjeng Ratu. Tapi nggak disebutin Kanjeng Ratu siapa. Kanjeng Ratu itu. Saya mau pulang. Nah itu seolah-olah gue diterjemahin. Itu Ratu berpesan, tolong balikin pusaka kerajaan kita dari teman kamu yang ambil. Begini. Nggak mau. Saya mau pulang. Udah nanti kamu istirahatnya, besok teman kamu ada jemput. Istirahat. Sudah masuk ke kamar itu. Di dalam kamar itu gue nggak bisa tidur. Di dalam kamar itu sangat luas. Mungkin luasnya 10 kali 10 meter kali itu. Itu ada air putih kayak itu kendinya kayak kendi zaman dulu. Ini gila nih. Kepala gue pusing tuh. Pusing kepala gue. Jatuh lagi, dibangunin lagi. Kayak seolah-olah gimana? Gue pingsan, lo bangunin. Ayo jalan lagi kayak gitu. Dipaksa bangun gitu ya. Iya. Itu ada buah-buahan kayak apel, ada pisang, itu gue makan. Karena gue udah lapar banget. Itu bodo amat deh, mau mimpi kayak, mau masuk kerajaan mana kayak, ya setelah gue pikirkan, kalau bilangnya kalau itu nggak baik, gue udah bodo amat itu, anggapnya gue mimpi, gue makan tuh semuanya, gue lapar. Dan gue tidur di tempat yang tempat tidur yang sangat bagus, tidur. Dan anehnya gue di situ tidak merasa pingin buang air kecil ataupun boker. Gue tidur nih tempat kok terang ya, tapi nggak ada lampu, tapi terang. Temboknya apa? Nih gue pegangin, ada temboknya. Tapi apa gue lihat? Nah, tapi gue bisa lihat kaki gue napak. Tuh, temboknya ada. Tembok apaan ya? Begitu keluar pintu, pas gue keluar pintu ada nendang itu ketawa-ketawa aja. Yang akhirnya sih ada Nini itu, kenapa Den Mas? Dia ketawa-ketawa. Dia bilang sama suami si kakek itu Nini, Pak mirip kayak anak saya ya. Pingsan lagi gue. Anaknya siapa sih? Emang dibilang, tapi mohon maaf nggak bisa bilang. Karena menyangkut silaturahmi. Udah, saya mau pulang. Iya, oke nak. Iya Pak, saya mau pulang. Bukan oke ya. Ya, nanti saya antar. Mau tidur aja dulu, istirahat dulu. Nanti teman kamu ada jemput. Kan gue pikir jemputnya jangan di pintu keluar kamar kan. Iya. Nyatanya yang 6 orang cantik-cantik itu. Tapi mereka mengatakan, sekali lagi, saya mohon balikan barang-barang pusaka kerajaan kita. Udah. Nah, setelah itu gue liatin, ya siapa ya? Itu apa gue muter ke tempat yang istana itu. Tempat apa nih? Itu wangi, itu wanginya wangi banget. Entah bunga melati, bunga apa. Dan di situ gue nggak merasa merinding. Karena gue lihat tuh sosoknya tuh semua kayak orang zaman dulu. Jadi gue anggap mimpi aja. Tapi ada yang lempar ini, terus ada yang nari. Nah begitu nari gue langsung merinding. Hah? Ada yang nari. Nah sosok yang dianggap yang di paling tinggi itu, yang ratu itu diam aja. Gue hanya bisa lihat cuma segini doang. Bibir ke bawah. Pasti cantik, itu cantik banget. Tapi mukanya itu bercahaya. Masih bercahaya begini. Kayak seolah-olah di belakang kepala dia tuh ada banyak ribuan cahaya. Backlight kalau dalam fotografi, backlight. Tapi gue nggak mimpi. Gue liatin semuanya. Udah puas, Den Mas? Ki, Den Mas siapa? Nama saya Hen, bukan Den Mas. Kamu ada terah gini-gini, gitu kan? No, nggak, saya orang biasa aja, saya nggak ada terah itu. Nanti kamu tanya sama ibu kamu, sama nenek kamu. Ya gue anggap mimpi itu kan. Terus si Aki ini bilang, ya udah, sudah saatnya kamu pulang. Ah, sudah saya mau pulang mau gimana? Ya nanti kamu saya anterin aja. Itu ngomongnya kayak ngomong batin. Jadi gue ngomong sama lu gini. Jadi ini gue nyambung. Apa kalau orang bilang sekarang ngomongin apa? Suara perut. Nah kayak gitu tuh. Kan ada orang bisa suara perut kayak gitu. Anterin ke situ. Nah ini kok ke tempat yang lagi. Dan anehnya pas sampai di tempat itu loh, kok dari tempat yang suatu istana kerajaan itu terang, kok gelap? Loh, kok ke tempat ini lagi? Iya, kamu kan di sini. Kamu jatuh di sini. Terus itu gue lihat dia nggak ngobrolin ranting ya. Terus dari tangan tahu lagi nih. Itu keluar api man. Wah itu gue langsung tuh pingsan lagi tuh. Gue merasa pingsan, kepala gue pusing jatuh. Hah? Dari tangan tuh kayak keluar petir-petir kecil tuh, kayak listrik itu kebakar kayu. Terus kalau zaman sekarang mah gue pin banget punya ilmu kayak gitu tuh. Iya. Dibutuhin ya Om ya. Hah? Dibutuhin. Iya nggak usah ini lagi tuh. Itu antara mimpi dan halusinasi ya. Gue anggap tuh mimpi. Nah kemudian tuh si Akin ini itu bilang dia ngasih gue barang, dia pegang. Saya nggak mau. Enggak, ini buat kamu. Nanti kasih ke ibu kamu atau nenek kamu. Gue pegang, gue taruh kantong. Gue nggak lihat itu barang itu apa. Taruh kantong di PDL gue. Begitu gue diri, oh masih sakit ngilu, baru berasa ngilu. Lama kemudian, oh
Kayak gue lihat di gua itu kok ada terang gitu kan. Kayak matahari. Begitu gue lihat begini, buset jurang, Bos. Langsung deg-degan. Jadi ternyata gua itu, ini puncak, ini goanya begini nih. Oh iya. Jadi kalau orang begini nggak kelihatan. Di situ teman gue baru teriak-teriak. Nah, gimana caranya dia turun? Dari situ kita turun. Si Jackie ini memang mempunyai teknik yang sangat bagus untuk climbing. Dia turun. Ya, singkat cerita gue dievakuasi. Ternyata teman gue di atas puncak itu pada nangis-nangis, terutama Sita dan Yanti. Dan nangis-nangis. Terus dia bilang gini, lo kenapa sih? Gue cuma semalaman. Itu sempat nyeletuk si Sita. Enak aja semalaman lo. Lo 2 hari di sini kita nungguin. 2 hari. Yang langsung si itu nggak bilang, siapa si Winda Pak Eko? Udah jangan dibahas. Udah kita turun dari situ. Jalan melewati namanya Cemoro Limo, nggak tahu sekarang masih ada Cemoro Limo. Nah, kita ngecamp lagi di Taman Hidup. Jadi Taman Hidup itu, wah lagi kejadian lagi. Ini dari Gunung Argopuro itu teror semua. Jadi pas kita ngeliat Taman Hidup, temen gue itu yang si Jackie sama si Boy itu lo berenang di Taman Hidup. Berenang begitu. Itu kan dilempar tali sama si Romi, ditarik. Cuman nyangkutnya salah, nyangkutnya di sini. Tempat kehabisan napas. Lo ngapain? Kan zaman dulu kan kita, kalau kejadian gitu harus kita bahas. Gue diajakin sama Dewi itu berenang. Dewi siapa? Pakai selendang kuning. Buset deh, ampun. Nah, pas di situ malamnya, bener. Teman gue itu, namanya Seko itu, bener nyari lagi gitu. Ini lagi minimisasi kalau sekarang ya. Di situ baru gue lihat penampakan di hutan lumut. Ampun deh. Hutan lumut. Kalau gila. Itu gue makhluk tinggi besar. Itu dia dibanding-banting. Lu kalau lihat film Avenger atau apa ya, kayak Hulk dibanding-banting. Cuma anehnya dia tidak luka sedikit pun. Bajunya robek. Gue bilang lo gila. Itu semua pada yang lihat. Cuman yang lihatnya dibanding. Tapi kalau yang gue lihat, itu makhluk tinggi besar. Berarti makhluk apa itu? Becaling apa? Ada tanduknya. Wah, raksasa. Genderuwo bukan, itu bukan genderuwo. Itu siluman itu. Siluman. Wah, gila nih. Gak lama kemudian, pas kita istirahat, tiba-tiba si Windan, ini teriak. Bang, tolong bang. Si Eko ditarik. Ditarik di hutan lumut. Ditarik. Tarik itu yang ngomongin dia banyak banget. Itu orang ke zaman dulu. Zaman dulu. Terus, ini dalam hati gue, ini komedi atau gimana? Soalnya yang gue ke situ cuma gue doang. Terus mereka bilang, tolong balikan dan mas pusaka ini. Gue ngambil pusing, gue lari ke Taman Hidup, gue ambil tuh yang di tas itu, barang-barang itu gue balikin lagi, baru dia dilepasin. Baru di situ dia kalah, kalah ilmu kalau nggak salah, menurut gue ya. Nah, setelah dari situ baru dia diam aja, terus Eko diem aja tuh. Itu dia kayak mengalami kesakitan sangat luar biasa. Tapi badannya nggak ada yang luka segini pun. Baju mah robek-robek, kan robek-robek. Kayak dia diem aja itu. Kita turun. Nah, pas kita turun, itu mau nyampe ke desa Bermi, itu malam. Begitu malam, nyampe ke jam 7 nih, gue secara singkat. Itu satu desa dari situ, itu bau bunga melati. Bau melati? Bau melati. Nah, situ ada orang tua, lagi ngerokok depan rumah biasa, rokok kobongan gitu ya, Pak bilang. Dia langsung lihat kita, loh, langsung gimana ya? Di depan gue ada teman-teman. Kalau nggak salah bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia seperti ini. Selamat datang Kanjeng Ratu Dewi Rengganis. Pak. Nah, tapi gue merasa kok kayak berat gitu ya. Bapak jangan nakut-nakutin saya, Bapak. Maaf. Itu di samping Mas, itu Ibu Dewi. Mas, Bapak jangan nakut-nakutin saya. Gue kagak lihat, tapi gue merasa berat. Emang gimana, Pak? Iya, emang gimana? Iya, begini. Jadi lo kan tau sama carry ngasih mah gimana carry? Ini kan? Gue pikir carry salah nge-set carry kali gue, salah nge-packing. Padahal packing udah bagus. Ya ampun. Nah, setelah turun di desa Bermi, kita istirahat semalam, terus kita paginya menuju Jakarta, baru kita cerita di perjalanan. Si Eko tuh dia main ngerokok. Tanya, lo kenapa gini? Diem aja.
Ternyata dia itu mendapat amanah dari orang tuanya yang spiritual itu mengambil barang-barang pusaka kerajaan di situ. Dan gue juga baru tahu ternyata Gunung Argopuro itu ada legenda Dewi Rengganis. Tapi apakah itu Dewi Rengganis gue nggak tahu. Dan itu benar, itu yang 6 orang tuh dayang-dayang ya. Kemudian yang anehnya lagi, apa ya, bukan anehnya lagi, itu flashback pas di kereta itu. Pas naik kereta itu memang ini ada kelongkap nih menuju yang sebelum Jogja, dari Jogja ke Surabaya. Ada seorang tua, orang Belanda, ya, ibu-ibu udah tua banget. Dia itu duduknya seberangan sama kita, ini sebelah sini. Dia ngeliatin kita, ngeliatin gue sama Yanti. Ini Yanti orangnya itu hitam manis, kalau Sita cantik putih. Dia ngeliatin gue aja. Itu bahasa Indonesia lancar. Pas kejadian apa, mungkin rem mendadak, itunya jatuh, tasnya, terus kita bantuin. Akhirnya terjadi obrolan. Dibilang gini, seperti kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Maksudnya apa, Bu? Nanti suatu saat kamu akan ke negara saya. Dan gue baru tahu tuh orang itu orang Belanda. Ternyata dia seorang arkeolog yang mengajar di beberapa kampus di Jogja. Gitu. Nah, kembali lagi ke yang setelah turun dari Argopuro kita menuju ke Jakarta. Di situ baru kita kupas. Lo apa ini? Dan itu teman gue ternyata yang si Tayanti, malam juga diteror. Malam dia melihat pembantaian orang-orang kita. Cikaso itu dulunya lapangan terbang. Jadi dia melihat penampakan serdadu Belanda nih banyak kruk, belakangnya ada pala. Terus dia lihat orang serdadu Belanda ditebas sampai samburan orang Jepang. Akhirnya kita literasi dulunya Gunung Argopuro itu dulunya tempat lapangan terbang rahasia dan tertinggi di Pulau Jawa. Dan itu buat mengangkut emas-emas rampasan perang. Nah, dulu di Gunung Argopuro itu dibangun lapangan terbang itu buat ngangkut. Entah rampasan perang ya, dari tempat jajahan. Dan itu memang ada jalur kendaraan truk. Dan untuk rahasia terbongkar sama tentara kita, satu kampung dibantai semua, dibunuh, terus dikubur di got. Kan dibilangnya saluran air tuh. Dikubur, makanya sekarang nggak boleh tuh. Jangan pada melintas, kemungkinan di situ. Bilang boleh di situ. Ternyata begitu. Nah, setelah itu baru tahu kan, dan memang legendanya di Gunung Argopuro itu memang ada kerajaan Dewi Rengganis. Dewi Rengganis itu sejarahnya udah banyak lah. Dia seorang putri dari Prabu Brawijaya V. Nah, kita turun setelah kita cerita lama tuh. Lo kok kenapa sih lo begini? Diem aja. Iya gue begini, sorry gini. Sorry gue nyusahin teman-teman. Ya lo apapun yang lo lakukan. Dan gue sempat berantem. Ini gue balikin dah. Emosi. Lo mendingan cabut dari sini deh. Gue udah emosi banget waktu di taman hidup itu, hutan Lombok. Gue udah emosi banget. Lo balikin deh. Gue gak peduli ini. Lo balikin deh. Lo nakut-nakutin teman gue. Gue ceritain tuh semua situ. Nih, gue balikin. Di kereta. Udah gak usah. Lumayan maaf. Gak saya minta aja. Dia udah pulang juga. Dia pulang ke orang Jember. Nah, setelah dari turun Argopuro itu masih membekas dalam ingatan gue. Dan gue baru tahu ya di tahun 2013, di umur 40 tahun. Dan di tahun 98, gue naik Gunung Argopuro lagi via Bermi. Nah, via Bermi, gue naik sama teman-teman gue. Waktu itu kita, berenang, kita naik, ada seorang bapak-bapak ada tua. Mas, saya dampingnya. Pak, kita nggak butuh, bukan kita sombong, kita naik ini. Nyata itu banyak rombongan pendaki juga banyak. Ya, saya ini sampean. Pak, mohon maaf banget Pak. Kita kayak ini. Oh enggak, saya disuruh kanjeng ibu ngawal sampean. Ya karena, tapi kan kita nggak minta, nggak mau kan kita, ya harus cukupin logistik atau rokok segala macam kan. Nah pas kita naik itu di beberapa tempat, yang gua anggap si Kuncen nih, dia bakar dupa. Itu semua pada pucat tuh kan. Dan memang dari Bermi itu, memang jalan agak ini ya, memang cepat jalur tercepat untuk ke Gunung Argopuro. Nah sampai di Taman Hidup. Setelah Taman Hidup, kita istirahat. Nah teman gue melanjutkan. Pas gue mau ini, saya mau dengan sangat Mas Heru dan Mas Pian jangan naik. Saya dapat amanat dari Kanjeng Ibu. Saya tahu semua cerita. Mas Heru tahun 96. Baru nggak kenal nih orang. Teman sampean kan dulu tahun 96 ke Argopuro, narik benda-benda pusaka kerjaan sini kan. Oh iya. Saya mau dengan sangat. Tapi teman saya gimana? Silakan. Akhirnya kita berdebat.
Ya gimana dong? Ya udah sana aja muncak. Ya, kita di tenda. Udah teman gue tuh muncak. Nah, selama gue di dalam taman hidup, kan gue bingung sama teman gue Pian. Pian gimana kita nggak muncak? Kan dalam hati kita rese banget si Kuncen ya. Udah nggak muncak, ada apa sih? Kita ngobrol, Pak emang ada apa sih Pak? Nanti dulu ya. Akan ngobrol. Dia cerita tentang sejarah Gunung Argopuro. Panjang lah. Diliatin gitu. Terus dia nyari tuh kayu-kayu tuh. Dia bikin api unggun. Wah seneng lah kita lah. Ngobrol. Pas tiba-tiba kita ngobrol enaknya itu, Mas sebentar stop. Diem. Sebentar Mas stop. Dengerin. Itu suara kereta berkuda. Wah tuh langsung gue diem. Gue bilang masih, Bian, tolong bakar gue. Maksudnya bakar gini nih. Mimpi nih gue. Gini. Sakit gue. Gak mimpi. Mas dengar Mas. Saya mohon Mas ya. Ikutin kata saya. Ngapain? Kata apa sih Pak? Tutup mata Mas. Nanti saya bilang buka. Terus suruh. Aku kan nggak mau kan. Akhirnya si Kuncen itu begini. Wah gila deh gue langsung. Ngapain ya gitu ya? Kan gue kayak gitu nggak ngerti. Ritual gitu ya? Iya. Ya gue diem aja kan. Mas, dia lihat ke belakang. Ikutin saya. Nggak tahu entah apa yang dibacain terapala. Kalau saya belum bilang mata dibuka, jangan dibuka ya. Si Pian gini, Pian. Udah ikutin aja. Gue ikutin aja gini. Pas gue buka, itu dalam taman hidup. Itu kok bentuknya kayak keraton. Kok ada kupu-kupu? Gue bilang gini, bro, mimpi banget nih. Bohong banget nih. Malam kemudian di dalam taman itu ada keluar kereta. Terus ada 6 orang tuh, yang cantik itu, cantik. Pada begini semua. Ini gue kurang paham bahasanya, si Kuncen dengan bahasa Jawa ya. Kenapa sih kayak gini? Tapi gue bilang bodo amat, gue pakai bahasa Indonesia. Kenapa kok saya nggak boleh ke atas puncak? Kenapa saya nggak boleh? Tapi yang lebih aneh lagi, suara gue nggak keluar. Gue bilang, Pian ngomongnya. Itu sih ya, Pian udah ketakutan. Terus si Kuncen bilang begini, Mas Heru, Mas Pian, ada terah dari kerajaan ini. Tolong hormatin saya, ikutin tata cara saya. Ya kita ikutin aja lah. Ya udah ikutin aja nih, biar aman. Anggapnya mimpi. Bukan mimpi Mas, dibentak kita loh. Datang nih ini. Ini siapa ya? Ada seorang pangeran gagah banget. Wah itu gue bilang nih keren banget. Ada pernah gue lihat di beberapa lukisan. Ini siapa nih? Begini. Selamat datang di kerajaan kita Denmark. Gue diem situ. Itu bisa ngomong begitu. Sosok itu ada 5 meter. Itu bentuknya hologram. Apa yang gue bilang? Mohon maaf, dengan siapa pangeran? Ini nyebutin pangeran siapa? Mohon maaf pangeran, saya boleh pegang pangeran. Gue pegang begini nih. Kayak megang, lo tau gak lo kalau nyuci busa tuh tau? Spon kayak gitu. Dia ketawa aja, siapa? Nah mau kemudian itu deng itu cantik-cantik semua. Yang paling cantik yang Dewi Selendang Biru. Akhirnya dibilangin. Nyata di Gunung Argopuro itu kalau lo berbuat berisik di Danau Taman Hidup, yang Dewi Selendang Ungu itu, Dewi Selendang Kuning langsung ngirim kabut. Nah kabut itu isi pasukan dia. Masing-masing. Kalau ngelihat nih, kalau orang bisa ngelihat mata batin itu pasukan dia tuh kayak ditekep. Tapi kalau kita lihat ini kabut tebal banget. Dia nggak suka tempatnya berisik. Ternyata itu kata keraton. Kenapa sih nggak boleh muncak? Nanti duduk ya ini siapa lagi ya? Tutup mata lagi Mas, tutup, buka, begitu duduk. Gimana sih kalau kita duduk di api unggun kan pasti duduk model sila ya, agak gini kan? 1, 2, 3, 4, itu banyak. Yan, siapa nih? Gue nggak tahu siapa. Ini karena kesetauan gue, mungkin gue orangnya gimana ya, istilahnya. Kenapa saya tidak boleh muncak? Kenapa nggak saya boleh pergi dengan teman saya? Saya mau dengan sangat, Denmas. Denmas ini terima dengan baik. Nanti ada dari utusan kita akan mengasih. Apa kalau dibilang mungkin cendera mata kan? Gue nggak mau dikasih. Kasih itu. Bukan gue doang dikasih, temen gue juga dikasih. Mas ini ada keturunan dari ini. Mohon maaf nggak bisa cerita ya. Tapi gue merasa kenapa nggak boleh muncak? Nggak boleh. Karena kita sedang ada hajatan. Kalau bilang kan mungkin ada acara ya. Ada acara ya.
Oh, itu kali yang gue mungkin dengar suara kereta berkuda. Nah, si Kuncen itu diam aja, mungkin dialog batin. Iya. Tapi kan gue bodo amat. Dia bilang suruh tutup mata. Gue malah buka. Bodo amat. Apalagi mimpi, bodo amat. Apa sih ini? Pas belum kok banyak banget orang zaman dulu, tau gak? Orangnya tinggi hampir pemain basket semua 2 meter. Kenapa sih nggak boleh ke atas ini? Nggak boleh. Belum. Kita tidak menginginkan karena kita ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Mas buat orang tua. Oh. Ya udahlah. Gua anggap tuh gue Mas. Tapi ya anggapnya mimpi kan. Anggapnya mimpi gitu. Sementara gue liat yang di ujung sana, ya itu ampun. Itu arak-arakan banyak kali. Mukanya serem semua. Mungkin pasukan demi kali. Tapi tidak bisa ke tempat kita. Nah, setelah itu malah mencekam ya, jadi bagi gue tuh antara mencekam dan mimpi ya. Paginya, keesokan pagi, nyata teman gue itu kan bermi puncak, bermi lagi, nggak lintas ke Badaran. Karena kita bikin tenda di dalam Taman Hidup. Gimana aman? Aman puncak. Tapi mukanya pada poinin semua. Kenapa lo? Ntar aja ceritanya. Kenapa lo? Nggak apa-apa. Cerita dong, yuk nanti turun. Bener, sampai puncak semua, sampai puncak. Terus si Kuncen nih bilang gini, gimana Mas aman? Ada gangguan? Ada Pak Diki, yaudah nanti aja ceritanya. Udah turun ke bawah, ke rumah sang Kuncen, udah ngobrol-ngobrol, baru ceritain. Temen gue berani cerita, ada apa sih lo di atas? Enggak, nanti aja pas pulang. Mereka juga nanya, lo kenapa nggak boleh ngikut? Gue terangin sama mereka sepanjang jalan. Masa sih gitu? Nah lo, waktu di puncak kenapa? Kok diganggu katanya? Apa lo buat? Itu kita ada beberapa ngambil apa ya, mungkin artefak kan di atas banyak situs-situs. Diambil, disambit katanya. Misalnya ambil batu nih segini, itu ambil batu, dilempar batu segini. Itu paling nggak bocor, disambit. Dia ambil batu, kata pas dia ini turun disambit. Gimana sih kalau lo disambit satu kamu gimana lo rasanya? Itu teman gue 4 orang. Wah gila kita diganggu di Rawa Embik, diganggu. Katanya di Rawa Embik, gue nggak tahu nih apa, rombongan apaan di Rawa Embik nih. Ada seorang kayak ngembala kambingnya banyak, itu tendanya diseruduk semua. Tapi orang itu bilang nggak ada kambing di sini, tapi tendanya hancur. Gue bilang dalam hati gue, babi lah, nggak mungkin kambing. Tapi ada pengembalanya? Ada, kayak anak kecil katanya ada. Paling mungkin orang sini kali, dia bilangnya gitu, hancur katanya. Masa katanya kambingnya ada tanduknya, nggak ngerti, kambing emang ada tanduk. Dia bilang itu ada tanduk ya katanya. Kalau gue bilang nggak percaya ada kambing. Memang dulu di ceritanya itu Rawa Embik tempat yang ngembala kambing. Hancur tendanya sobek. Karena sempat nge-camp di Rawa Embik. Rawa Embik juga ada mata air. Nah di situ katanya ya, kata teman gue nih katanya ya, di bermalam, situ kan ada mata air itu ya. Terus ada cewek nyisir, Mas, ayo nih Mas, ini Mas, Rene Mas, temenin saya. Wah, berinding gue denger ceritanya. Yang bener loh, iya bro. Cantik pakai kebaya warna apa? Warna kuning. Gue diem tuh. Warna kuning. Pas tenda nggak? Iya, udah. Apa lo lakukan di tenda itu? Ya sorry nih, gue ngomong sompral, ngomong jorok. Ya udah. Jadi keterkaitan gue Gunung Argopuro tahun 96 dan 98 itu. Jadi ternyata itu legendanya kerajaan Dewi Rengganis. Tapi apakah itu Dewi Rengganis, gue nggak berani memvonis itu Dewi Rengganis ya. Karena dayang-dayangnya itu bisa menduplikat wajah ratunya. Karena orang seperti itu tuh apa yang dibilang ya. Gak mungkin lo bisa lihat jelas ya. Kalau ketemu percilian kan lo harus lewatin staff-staff yang menteri-menterinya. Iya itu. Seperti itu. Dan apa ya, kalau banyak bilang wah Dewi Rengganis gini. Sebenarnya mereka itu baik ya. Kalau kita baik. Dan memang kita harus mematuhi peraturan di situ. Lo jangan ambil apapun. Dan memang gue tanya, kenapa sih orang bisa bener apakah di sini banyak dulu zaman Belanda, zaman Jepang, kolonial segala macam ada emas-emas kita diangkut? Iya. Dan mereka juga bilang kalau putri-putri apa ya kerajaan ini dia lagi jalan naik kuda entah di tandu dia nyisiran. Nah persennya jatuh perhiasan entah anting, kalung atau apa. Orang kita ngeliat mungkin mendaki, cincin, kalung, kantongin. Sama kalau kayak kita lihat duit, lo taruh aja, lo jepit kan? Iya. Naik kayak gitu, diikutin terus, tiba-tiba nggak atau hilang kemana, hutan mana. Ternyata Gunung Argopuro itu benar-benar apa ya? Apalagi pertama Cikasel itu ladang pembantaian, itu sejarahnya itu. Sakral om ya. Dibilang sakral, gunung dikeramatkan, tapi bukan angker loh, nggak setuju gunung angker. Dan
banyak orang hilang di situ, terutama yang paling tragedi paling sangat mencengangkan tahun 2006, anak Mahitala Vincent. Solo hiking. Itu pencarian 30 karpak, lo tahu 30 karpak. Itu pakai helikopter, pakai telepon satelit, sampai ratusan relawan, nggak ketemu. Pencarian 52 hari apa, 2 bulan, 3 bulan. Pencarian paling termegah, nggak ketemu. Ya, kurang lebih gitulah cerita gue. Teman-teman semua, sekali lagi gue mengingatkan, apapun yang sudah diceritakan sama Om Heru, lagi-lagi bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Om Heru ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Karena memang hal gue itu ada ya Om ya. Oke Om Heru, saya sedikit ada yang saya mau tanya nih dari perjalanan Om Heru tadi. Om Heru pas jatuh ke dalam jurang tuh, Gua itu. ya kan sempet Om Heru tuh masuk terus dianterin keluar tuh, sempet dikasih titipan. Iya. Titipan itu masih ada tuh Ada. sampai sekarang. Ada. Tapi gua nggak megang. Mbah yang megang. Oh kasih orang tua gitu. Mbah gua, jadi kakeknya, orang tuanya dari ibu gua berarti mbah ya. Maksudnya bentuknya Om bisa kasih penjelasan gak nih Om? Bentuknya apa-apa gitu? Bentuknya ada kalung kayak giok, sama ada kalung kayak giok, terus ada keris. Kayak gimana ya? Kalau misalnya merit nih, seperangkat perhiasan. Oh seperangkat, jadi nggak cuma satu teman dalam satu perangkat. Tapi gitu, Om? tapi ini bentuknya buntelan. Buntelannya itu kainnya itu bludur hitam, tapi ikatannya emas. Setelah gue buka tuh, kasih ke Mbak. Oh ini panjang lagi ceritanya nih. Itu dari mana? Argopuro Mbak. Gue cerita gitu, Mbak gini dong. Umur berapa sekarang? Mungkin 24, 25. Itu kenapa? Nanti, belum waktunya. Dikasih tahu umur 40 tahun, tahun 2013. Udah dikasih. Silsilah. Berarti memang dari ada silsilah juga Om ya. Dan satu lagi nih Om. Om Heru ini sebenarnya intinya perjalanan ini dampak dari Eko juga Om ya. Teman Om yang virtual itu ya. Karena karakter dia tuh memang ke Argopuro itu mempunyai tujuan. Iya. Bukan untuk naik gunung lah ya. Bisa dibilang ya Om ya. Iya, kan kadang-kadang kita gini. Isinya berbeda. Kan kita kayak gini. Kita nggak tahu maksud teman-teman kita tuh apa. Iya. Mungkin kitanya baik, teman kita ini kan kita nggak tahu. Nah, emang kita bisa baca hati teman kita. Ternyata ada maksud terselubung kan? Dari orang tuanya Eko ini. Ya iya kan kita nggak tahu. Jadi diamanatkan untuk ikut ke pendakian bareng Om Heru atas dasar mengambil pusaka yang ada di Gunung Argopuro. Dan memang banyak dicari tuh pusaka-pusaka itu. Jadi dari situlah berdampak kejadian ini ada Om ya. Dan juga ada cerita seru juga nih. Di sepanjang waktu perjalanan itu, kamera masih kamera film. Gue lihat ada rantai emas. Gue foto. Itu pas gue cetak, blank. Oh nggak ngambil gambarnya nggak ada. Nggak ada. Yang ada foto-foto pendakian. Dan mohon maaf, emang sebenarnya banyak dokumentasi itu. Cuma waktu gue tahun 2002, rumah orang tua di daerah Cikini kebanjiran. Habis semua hancur. Nggak hilang jadinya. Dokumentasi dulu. Yang pendakian gue itu. Tapi sih pada intinya memang, ya kita kan mendaki gunung kan nggak boleh mengambil apapun kecuali gambar. Iya betul. Tidak boleh meninggal apapun kecuali jejak, tidak boleh mengambil apapun kecuali waktu. Ya lo mengambil, Pasti ada ya sebab udah. ada akibat Om ya. Ya ini sebab akibat, nggak mungkin nggak ada sebab akibat. Bagi gue itu Gunung Argopuro sangat spesial banget ya. Dan juga ada beberapa pendaki juga melihat Gunung Argopuro itu melihat penampakan ya. Mungkin menurut dia ya, itu dia melihat kabut bentuknya naga. Dan ada juga melihat Gunung Argopuro dikelilingi naga. Gue langsung sungsang pikiran gue. Jangan-jangan hakim ini. Itu sampai dimimpiin juga. Tapi gue ketemu tuh orang, bener sosok orang manusia. Bukan naga. Kalau naga bisa pingsan kencing di celana gue. Hanya bawa pedang bergambar naga itu ya, berlambang Iya, naga ya. kepalanya. Iya. Gitu. Jadi ketika ada satu hal mistis di sana, ketika Om tahu, Om udah punya rasa Om ya di sana ya, karena benar-benar menjadi kesan banget tuh perjalanan Om saat itu. Gue juga penasaran yang dibilang sama Akin ini itu gue siapa gitu kan. Setelah gue buka, wah langsung gue merinding. Jadi ke istilahnya apa? Mungkin rekarnasinya kali. Dulu zaman itu gue ini, zaman sekarang gue begini gitu. Iya. Kan gue bingung, kok mirip anak saya apa? Kok gue tanya. Emang disebutin. Dan ternyata emang gue sebutin di YouTube channel, itu siapa bang? Dibuka sama YouTuber itu. Di Wikipedia ya. Oh gitu sejarahnya. Saya nggak percaya. Ya gue bilang,
Masa sih? Ternyata ada nama itu. Dan Silsilah sampai dari orang tua itu bilang Om itu mirip anaknya, mirip anaknya beliau ya. ternyata kalau di ininya itu sosok yang digambarkan mirip kayak gue itu ternyata anak angkat. Anak angkatnya. Jadi yang gue yang di menurut yang edisi yang dahulu kala Iya. dari yang Prabu ini itu dibuang, yang rawat kakek nenek itu, kakek ini. Dan sosok anak itu mirip dengan Om Heru. Oke. Kalau zaman sekarang mungkin dibilang reinkarnasi kali ya. Iya, sini. Reinkarnasi lah, mau ngerti titisan atau apalah. Tapi ya bagi gue ya udah pelajaran lah bahwa kita nggak boleh semena-mena di tempat orang lain. Ya sama lah kita gunung kan bertamu. Iya. Ya udah nikmatin aja. Dan gue bangga banget sampai sekarang mau ke Gunung Argopuro, nggak bakal bosan dan takut. Tapi Karena kejadian itu Om sempat balik lagi Om. Setelah kejadian yang terakhir itu yang Om nggak jadi muncak. iya kan PPKM Oh, pas jadi Om nggak gagal. punya wacana mau ke sana. Ada kan memang ada dulu di Instagram kan dibilang masa tutup selama COVID sampai 2 tahun. Katanya sih rencana ada pembangunan di aspal. Wah nggak tahu lagi. Terus ada juga bilang YouTuber udah dibangun Om. Selamat datang Taman Wisata Cikasur. Udah ada itunya. Pelanggan. Berarti dikit lagi ada resort, Iya. ada toilet. Bisa jadi ntar di aspal. Bisa dibilang Om ketika ke sana lagi Om silaturahmi ya Om ya. Ya, karena bagi Ya, gue itu ziarah juga bisa. Iya, iya, iya. Bukan klinik bukan. Gue lebih suka sejarah. Gini. Karena Argopuro itu, Gunung Argopuro itu kayak mengembara. Lu nggak akan ketemu siapapun. Jarang ketemu pendaki. Gunung Semeru pasti banyak papasan. Kagak ada warung, kagak ada. Tapi mata air banyak. Sumber air banyak. Memang atas dasar kurang tertariknya para pendaki atau seperti apa tuh? Karena rutenya jauh dan lu mesti punya waktu seminggu. Estimasi waktunya yang lama mungkin, Seminggu. Jalannya daratnya jauh, via darat, dalam jarak tempuhnya. Emang jalannya landai gitu. ya. Ini panjang ya. Panjang. Gue senang Argopuro tuh dibanding Semeru ya. Iya. Dan senang benar-benar mengembara di situ deh. Dan tidak ada warung dan lo mesti perbekalan mesti Cukup, mesti matang. Iya. Karena mempunyai estimasi yang 6 hari itu Om. Iya. Jadi buat sebelum kita tutup video ini nih Om, sebelumnya saya berterima kasih Om Heru sudah mau bercerita. Sebelum kita tutup cerita ini mungkin Om Heru ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang punya rencana ke Argopuro. Oh, iya. Salah satunya maaf saya potong sebentar. Yang tadi Om bilang banyak nih pendaki yang hilang atas dasar dia nemu sesuatu dikantongin ada dampak dari itu gitu. Mungkin Om bisa memperjelas tuh pesan-pesannya gitu buat Argopuro. Kalau sebenarnya sih ini udah umum ya diucapkan oleh para pendaki lawas. Lo jangan ngada apapun, karena itu bukan hak lo. Dan mereka memang sengaja, kan itu jebakan duniawi. Iya. Ya udah, lo duniawi, udah gue sasarin. Oh, berarti niat lo udah buruk. Lo barang ini lo ambil. Itu kan tipuan. Tipuan makhluk yang mohon maaf ya, mungkin jin yang sana kan. Gue tipuan manusia, wah ternyata maruk. Temannya ditinggalin, dia nyari buat kepentingan sendiri, kan begitu bacanya. Di Ya udah kondisi di nyasar. gunung itu ya, di gunung Iya. dia masih mentingin kondisi nanti di bawah gitu kan. Kan kasarnya kalau dia menemu sesuatu pusaka yang menurut dia itu mahal, duniawinya keluar Om ya. Ya sama kayak kita di umumnya kita juga sama nemu duit, emang gue kasih tau lo. Iya. Ya gue diam aja ambil aja duit, Injak diam kawan, aja. ya. Iya gitu aja. Iya betul. Emang gue mikirin lo, nggak mungkin. Kalau udah dapat duit banyak mah nggak mungkin bikin teman, bikin diri sendiri. Seperti itu. Manusiawinya seperti itu. Iya, gitu. Oke, Om Heru, terima kasih banyak Om Heru. Iya, sama-sama. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bercerita-cerita lagi nih, Boleh, yang boleh. lebih panjang lagi. Semoga saya juga mendoakan biar Om Heru ini sehat terus. Amin, alhamdulillah, rabbil alamin. Oke teman-teman, itu aja yang bisa gue persembahkan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Sidik. Hero Survival. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Om, makasih banyak Om.